Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Senang betul siang hari ini. Oke, kembali lagi di podcast yang eksklusif dan spesial sekali. Ya, kita akan berbincang-bincang, berbual-bual terkait dengan sosialisasi promosi penerimaan mahasiswa baru Universitas Riau tahun 2026. Langsung kita hadirkan bintang tamu yang spesial, tidak asing lagi juga ya. Beliau merupakan Ketua Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Riau. Langsung kita sapa Profesor Dr. Rahman Karnila MSI. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sehat walafiat. Iya, dan ini mengawali hari Senin ya Pak ya, Iya. 9 Februari 2026. Ini pasti calon-calon mahasiswa baru sudah tak sabar lagi, penasaran dia apa informasi yang terbaru terkait PMB Universitas Riau. Oke, betul. Nah, sebelum kita mengulik-ngulik lebih dalam Pak, kita mau tahu juga nih update terbaru ya Universitas Riau. Baik, terima kasih adik-adik siswa semua yang ada, yang memperhati, yang melihat acara ini. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai ketemu lagi dengan kami Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Riau. Pertama, kami tentu mohon maaf karena baru saat ini kami bisa menginformasikan untuk penerimaan mahasiswa baru khususnya untuk diterima di Universitas Riau. Ya. Baik, Bu Kay, terima kasih atas pertanyaannya. Tentu kalau ditanya apa yang baru di Universitas Riau, tentu banyak yang baru, terutama dalam 1 tahun. Kemarin kami sudah menginformasikan apa-apa yang kelebihan Universitas Riau. Ya. Tentu tahun ini banyak perubahan, terutama tentu tentang berhubungan dengan SDM, sumber daya manusianya, dan juga tentu berhubungan nanti dengan SAPRAS, istilahnya sarana prasarana yang mendukung pendidikan untuk adik-adik mahasiswa nanti ketika diterima di Universitas Riau untuk dapat menyelesaikan studinya. Pertama tentu di jumlah prodi sekarang, jumlah prodi keseluruhan itu sekitar 116 prodi. Tentu untuk jalur penerimaan mahasiswa baru ini tidak semuanya akan melibatkan ke 116 itu, terutama nanti tentu program vokasi yaitu D3, D4 dan program sarjana S1. Ya. Nah, itu yang nanti ya lebih kurang D3 itu ada 8 program studi, D4 itu ada 1 program studi, S1 ada 56 program studi, sehingga kalau kita total yang akan ikut serta atau yang dapat dipilih nanti pada penerimaan mahasiswa baru di Universitas Riau ada lebih kurang 65 program studi, D3, D4, dan S1. Itu tentang prodi. Kemudian tentu SDM-nya ini yang sudah cukup. Ini tidak kaleng-kaleng lagi Universitas Riau. Ya, Bu Kay ya. Yes. Kalau dulu tahun 2025 data terakhir kita untuk ini jabatan tertinggi untuk seorang dosen adalah guru besar, jabatan fungsionalnya, dan ini salah satu juga indikator untuk melihat kualitas mutu daripada suatu universitas. Itu bisa dilihat dulu kita 136, sekarang sudah 143 guru besar atau disebut juga biasa profesor. Ya. Dan ini memang tersebar di seluruh program studi dan di 10 fakultas yang ada di Universitas Riau. Kemudian di samping itu tentu juga kualitas dari perguruan tinggi itu dilihat juga dari tenaga dosen atau tenaga pendidiknya itu yang kualitas strata pendidikannya sekarang sudah jauh signifikan naik juga, terutama untuk kami sampaikan yang bergelar doktor atau S3-nya itu dari 417 orang sudah 440 orang atau lebih kurang sudah 30%. Kalau guru besar itu ya sekitar 11% dari total dosen yang ada di Universitas Riau, yaitu sekitar 1.300-an. Tuh, kemudian kalau untuk SAPRAS itu tadi dari segi SDM tadi saya sampaikan, dari segi SAPRAS juga terjadi perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Ya, kalau kita lihat sekarang untuk ruang-ruang kuliah, ruang-ruang kuliah kita juga sudah
jauh berubah. Kita memiliki beberapa ruang kuliah, di antaranya ada 10 gedung baru yang mendukung pelaksanaan proses belajar di Universitas Riau dan sudah dimanfaatkan dan sudah memenuhi standar internasional, sudah nyaman kuliahnya dan sudah memberikan dampak yang positif terhadap percepatan studi mahasiswa. Di antaranya ada gedung perkuliahan terpadu, nanti bisa kalau seandainya walaupun belum terima mau jalan-jalan ke Undri bisa dilihat setiap saat. Yang kedua ada gedung laboratorium terpadu yang sudah sangat lengkap alatnya untuk melaksanakan riset baik oleh dosen maupun untuk mahasiswa menyelesaikan tugas akhirnya seperti skripsi. Kemudian juga ada gedung ilmu kesehatan yang sudah dimanfaatkan oleh 2 prodi kita atau 2 fakultas keperawatan dan kedokteran. Kemudian apalagi ya Bu Kay, ruang serbaguna Universitas Riau juga sudah digunakan. Kemudian ada gedung kajian ilmu kelautan, kemudian ada gedung ilmu pangan, gedung teknologi informasi dan komunikasi, perpustakaan di mana kita sekarang berada untuk melaksanakan podcast ini juga sudah mengalami perubahan-perubahan, gedung baru, kemudian juga gedung pasca sarjana ini yang selama ini kita istilahnya di kampus Goba, kemungkinan besar tahun ini sudah berpindah ya untuk pasca sarjananya. Demikian juga nanti untuk pendidikan dan pelatihan universitas. Itu dari segi dari segi sarana prasarana. Di samping itu juga banyak fasilitas untuk ekstrakurikuler mahasiswa jika masuk nanti, baik itu sarana prasarana untuk olahraga, minat bakat, seni, semuanya kita punya lapangan sepak bola. Dan kita juga punya untuk sarana-sarana seni lainnya. Nanti bisa lebih detail, bisa dilihat di sini. Kemudian terakhir yang berubah juga tentu kualitas dari prodi yang menjadi acuan nanti pada adik-adik siswa. Ketika memilih prodi yang ada di Universitas Riau, mohon juga ini diperhatikan ya, akreditasi program studi yang ada di Universitas Riau. Kalau kita ketahui bahwa tingkat akreditasi program studi itu mulai dari baik sekali dan unggul, maka perhatikan prodi-prodi yang unggul ya. Yang unggul itu artinya sudah memenuhi standar nasional, SNDikti juga sudah memenuhi standar dari internasional. Dulu kita tahun lalu lebih kurang 14 yang unggul, sekarang sudah 24 tahun lalu sekarang sudah menjadi 44 program studi yang statusnya unggul. Itu mohon nanti kalau ada trik dan apanya, mohon itu diperhatikan, salah satunya akreditasi sekolah. Saya kira untuk sementara itu Bu Kay yang sedikit sudah terjadi perubahan, jadi sudah Undri ini sudah ke depan sudah melangkah ya untuk menuju universitas yang handal nanti, yang unggul nanti, ya terutama supaya tetap menjadi jantung hatinya masyarakat Riau. Wow, luar biasa sekali ya. Perubahannya ini bisa dikatakan tidak sedikit adik-adik. Ini banyak sekali ya, dan kalian harusnya sih Universitas Riau adalah pilihan yang pertama, ya kan Pak? Ya, dan kita perlu tahu juga nih Pak, adik-adik juga bertanya-tanya apa saja jalur untuk penerimaan mahasiswa baru Pak. Oke, baik, terima kasih Bu Kay pertanyaannya. Sebelum saya masuk menjawab pertanyaan Bu Kay, saya tadi perlu juga sampaikan di samping tadi kelebihannya juga tahun ini sangat banyak prestasi yang direbut oleh Universitas Riau, baik oleh mahasiswanya, baik oleh dosennya maupun oleh Universitas Riau itu. Di antaranya meraih peringkat 1 media sosial, kemudian nanti ada juga meraih anugerah dari perpustakaan terbaik juga, serta banyak lagi prestasi-prestasinya. Itu kelebihan. Baik, menjawab pertanyaan selanjutnya tentang jalur. Baik, saya perlu sampaikan secara umum tidak jauh berbeda jalur penerimaan mahasiswa baru tahun 2025 dengan 2026 ini, khususnya untuk Universitas Riau. Secara umum, adik-adik siswa semuanya, silakan dibaca nanti di web PMB Undri, bisa juga di web BP3, yaitu badan yang mengelola penerimaan mahasiswa baru untuk tingkat nasional, namanya BP3 adik-adik ya, itu adanya di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi. Itu penyelenggaranya. Di samping itu juga ada masing-masing di universitas. Baik, ada 4 jalur. Ada sebenarnya secara umum ada 3 jalur. 3 jalur secara umum bisa masuk ke Universitas Riau ini. Pertama disebut dengan seleksi nasional berdasarkan prestasi.
atau sering kita sebut dengan SNBP. Nah, itu ya. SNBP ini jalur prestasi. Mungkin nanti ada sedikit perubahan, tambahan di jalur prestasi ini. Jalur prestasi ini memang tidak jauh berbeda. Dia juga berdasarkan nilai rapor, ya tetap berdasarkan nilai rapor. Tapi ada tambahannya, yaitu dengan memasukkan parameter kriteria baru, yaitu TKA namanya, tes kemampuan akademik, ya. Dari Kementerian Dasar dan Menengah, ya, dari Kementerian Dasar Menengah itu, Kemendikdasmen, ya betul, oke. Jadi itu ada tambahan, ya. Walaupun ini kami dapat informasi, memang ada kesusahan atau kesulitan dari beberapa sekolah yang belum melaksanakan. Tapi kita lihat nantilah. Tapi itu sudah menjadi salah satu syarat untuk masuk jalur SNBP ini. Untuk jalur SNBP itu sudah pasti tentu untuk adik-adik siswa yang lulus tahun ini. Yang kelas 12 tahun ini yang sudah lulus, yaitu 2026, hanya diperuntukkan untuk itu. Dan kuotanya untuk Universitas Riau, sekalian saja saya sampaikan, kalau untuk persyaratan nasional disampaikan minimum 20%, ya. Dari total daya tampung suatu universitas, ya, hanya 20% minimum diperuntukkan. Boleh enggak 30? Boleh enggak 40? Boleh. Tapi Universitas Riau memakai berapa? Universitas Riau itu sesuai dengan kesepakatan kami memakai 30%. Jadi 30% kalau sekitar nanti saya sampaikan berapa daya tampung tahun ini, mungkin lebih kurang 8 ribuan. Mungkin ya sekitar 2.400 nanti adik-adik nih. Sehingga nanti bisa bersaing, dan ini berdasarkan memang sepenuhnya ranking dari penentuan masuk SNBP ini ditentukan oleh sekolah. Berdasarkan akreditasi sekolah. Ya. Jika adik-adik sekarang ini memiliki akreditasi A, itu 40% bisa, rankingnya itu 40% bisa didaftarkan. Nanti tahapan-tahapannya silakan ada secara detail, mulai dari membuat akun, menginput datanya semua. Jadi 40% ditentukan oleh sekolah A. Kemudian jika akreditasinya B, ya 25%. Kemudian jika akreditasinya C dan lainnya hanya sekitar 5%. Ya, jadi kalau 100 orang hanya 5 yang bisa ikut. Siapa yang menentukan? Ya sekolahnya, bukan UNRI. Tapi UNRI tadi saya sampaikan, kami untuk jalur ini menerima lebih kurang 30% atau lebih kurang 2.400-an. Itu secara umum. Ini pengumuman 30, nanti ada jadwal tersendiri, tapi secara umum saya sampaikan sudah selesai mengisi PDSS-nya mungkin di 2 Februari, sehingga tinggal pengumuman di 30 Maret nanti. Sehingga nanti jadwal lengkap akan kami berikan. Kedua, jalur yang bisa diikuti ini nasional, ya, yang disanakan oleh BP3 tadi nasional. Kemudian jalur kedua yang nasional juga, ya, namanya SNBT, Seleksi Nasional Berbasis Tes. Karena berbasis tes, maka ujiannya menggunakan ujian tulis berbasis komputer atau sering kita sebut dengan UTBK. Nah, ini kalau ini persyaratan secara umum boleh 3 tahun tamat. Berarti 2026, 2025, 2024, ya. Izin minum. Oke. Iya, silakan Pak. Oke. Ini persyaratan secara umum diminta karena kami BLU itu minimum UNRI BLU, Badan Layanan Umum baru kategorinya, belum PTMBH. Jadi syaratnya untuk PTMBH ini UNRI itu mengalokasikan minimum 40%. Jadi tidak boleh kurang. Tidak boleh 30, tidak boleh 20, 50 boleh, 40 boleh. Maka UNRI menetapkan berapa? Ya sekitar 40%. Nah, jadi 30% SNBP, 40% SNBT. Berapa itu lebih kurang? Kalau dikalikan saja 40% dikali tadi 80 ribuan sekitar 3.200-an. Ya, 3.200-an kami. Detailnya nanti akan kami sampaikan berapa jumlahnya. Ya. Ini berdasarkan tes. Nah, maka di sini betul-betul ini kami sampaikan kepada adik-adik, tesnya ujian tulis berbasis komputer ini mohon diperhatikan betul jadwal dan kapan itu, karena boleh ikut hanya sekali cuma SNBT ini, sekali tes, ya. Oleh karena itu
kami juga mengingatkan, juga tip-tip saya sampaikan nanti, walaupun nanti saya sampaikan juga, jangan terlalu percaya kepada pihak-pihak di luar Universitas Riau yang bisa menjamin adik-adik masuk UNRI. Ya, masuk misalnya, mohon maaf, saya sampaikan ada bimbel-bimbel tertentu yang menjamin masuk, ya kerjasama dengan UNRI. UNRI tidak ada melakukan kerjasama yang mesti menjamin bisa masuk UNRI. Ya, hati-hati karena banyak sekarang penipuan apa semuanya. Itu yang perlu. Kalau seandainya masuk bimbel belajar, silakan saja untuk mencari, boleh. Tapi jangan terpancing menjanjikan pasti lulus. Itu yang perlu kami perhatikan. Banyak tidak terjadi, banyak seperti itu. Yang menjamin ini semua uang kembali apa semuanya. Yang penting belajar saja, ikuti saja, belajar semuanya. Karena ini memang betul-betul diuji berdasarkan kemampuan siswa kita. Itu untuk SNBT. Jadwal lengkapnya nanti bisa saya sampaikan terakhir nanti. Nah, ini juga yang terpenting, yang terakhir jalur ketiga. Jalur ketiga ini yang memang jalur yang Universitas Riau yang melaksanakannya. Kami sebut dengan jalur mandiri, disebut secara nasional, jalur mandiri. Maka UNRI itu ada berapa jalur mandirinya? Ini lebih kurang 5 mungkin. Nanti satu-satu saya jelaskan jalur mandiri UNRI itu. Pertama, kuotanya berapa? Tentu sisanya. Nah, tadi ada 30 di SNBP, 40 di SMBT. Maka jalur mandiri UNRI itu tinggal 30% lagi, pas 100% jalurnya. Untuk ke semua program studi, lebih kurang tadi saya sampaikan 65 program studi tadi, diploma 3, diploma 4, dan S1 tadi. Maka ada sekitar 30% yang betul-betul UNRI yang melaksanakannya. Tapi namun demikian, Mandiri UNRI yang melaksanakan, ada satu jalur Mandiri UNRI itu bergabung dia namanya dengan ada kelompok perguruan tinggi di wilayah barat atau disebut dengan BKS Barat. Jadi UNRI tergabung di sana, maka kami sebut itu konsorsium BKS Barat melaksanakan sendiri dia seleksi mandiri ini, seleksi mahasiswa masuk perguruan tinggi wilayah barat atau disikat dengan SMMPTN Barat. Nah, itu melaksanakannya, UNRI ikut bergabung. Jadi UNRI ikut bergabung di sana, maka tentu kami menyiapkan kuota juga di sana. Nah, maka ada kuota di sana itu kami siapkan dua porsi atau 2 kelompok kami siapkan. Untuk yang kategori umum itu kami siapkan 10%. Ya hitung saja dari 8.000-an sekian, ya adalah 80-an orang nanti kan. Yang 800-an orang nanti yang akan diterima di sana, ya kan? Kemudian di wilayah SMMPTN Barat itu juga kami mengalokasikan namanya afirmasi. Tapi khusus ini memang afirmasi untuk anak dosen tendik yang ada di Universitas Riau, itu hanya ada 3%, sangat kecil sekali. Ya, tapi ada itu dialokasikan. Dan itu sudah berdasarkan SK Rektor dan sudah memenuhi kriteria. Jadi ada 13% nanti kami akan alokasikan, mandiri juga namanya, tapi namanya SMMPTN Barat. Bagaimana bentuk ujiannya, Pak? Itu ujiannya UTBK juga. Ujian juga, tulis berbasis komputer juga, Buke. Jadi artinya perlu effort, usaha yang besar untuk belajar percaya saja kepada diri sendiri, kemampuan. Jangan percaya kepada orang. Jadi kadang-kadang usaha itu tidak akan mendustai hasil kita itu nanti. Karena itu adik-adik yakin saja, ya memang untuk harus belajar, tidak akan jatuh saja dari sana untuk bisa lolos itu. Jadi itu untuk SMMPTN Barat. Jadi berdasarkan juga UTBK itu mandiri. Jadi kemudian yang kedua kami sebut dengan mandiri kami SM lagi. Kalau tadi SNBT, seleksi nasional berbasis ini SMBT, seleksi masuk berbasis tes UNRI, Universitas Riau. Nah, jadi kami juga punya seleksi masuk berbasis tes juga berdasarkan namanya UTBK juga itu. Jadi sekarang udah serba UTBK semua, bukan? Tidak ada lagi karena kita memang betul-betul bagaimana input yang masuk ke UNRI itu kita betul yang berkualitas kami inginkan. Jadi mau tidak mau. Kalau dulu PBUD ya Pak ya? PBUD ini kami sebut dengan PBUD Penelusuran Bibit Unggul Daerah seperti SMBP menggunakan nilai rapor. Hasil evaluasi karena banyak evaluasi baik itu masa studinya, baik itu prestasinya selama kuliah.
maka kami robah polanya berdasarkan ujian tulis. Kapan ini dilaksanakan? Sekali lagi kami sampaikan bahwa ujian mandiri ini baik SM Barat maupun SMBT Undri ini dilaksanakan setelah dua tadi jalur nasional, SMBP sama SMBT. Cuma ingat adik-adik siswa semuanya perlu diperhatikan bahwa untuk untuk SMA sudah lulus SMBP tidak bisa lagi ikut SMBT. Lulus SMBT tidak bisa ikut lagi mandiri. Jadi pastikan kita fashion kita di prodi apa. Pastikan kita yang kita pilih mulai dari tahap awal itu sudah kemauan kita. Karena nanti kalau sudah lulus tidak suka dengan prodinya tidak bisa lagi ngapa-ngapa, tidak bisa ikut tahap berikutnya karena sudah terdata. Itu yang perlu kami ingatkan. Jadi jadwalnya nanti setelah dua itu selesai nanti akan kami sampaikan jadwalnya. Karena juga belum untuk SM Barat masih dalam bentuk draft karena belum ada pertemuannya sehingga nanti perlu kami sampaikan. SMBT Undri berapa kuotanya? Nah, tadi yang mandiri berbasis tes Undri tadi yang dulu disebut oleh Bu Kay tadi adalah PBUD, sekarang tentu punya kuota. Kuotanya 12%. 12% ditambah 3% juga ada afirmasi di sana. Anak dosen, anak tendik juga disediakan untuk jalur SMBT. Maka jalur mandiri tadi 10 dengan 13, kemudian ada 12 dengan 3, 15, jadi sudah 28%. Jalur mandiri tinggal 2%. Maka ada jalur yang selanjutnya, jalur yang ketiga atau yang kelima itu karena tadi afirmasi ya jalur yang berikutnya lah. Jadi ada tadi SMM Barat dengan afirmasi, ada PMB dengan afirmasi, dan yang selanjutnya adalah jalur yang 2% itu PBM kami sebutnya, yaitu jalur bakat dan minat. Inilah nanti lebih detail bisa dibaca, bakat dan minat itu baik olahraga dan seni, hafiz Quran. Nah, maka kami juga menerima hafiz Quran minimal 10 juz. 10 juz. Iya, bisa mendaftar kecuali kedokteran kayaknya ya yang tidak hafiz Quran masih kedokteran oke, olahraga dan seni yang tidak menerima. Cuma nanti bukan otomatis sekali lagi. Jalur bakat minat ini itu olahraga dan seni juga ada hafiz Quran, bukan otomatis diterima ya. Jadi olahraga dan seni itu terutama olahraga yaitu olahraga yang memang dipertandingkan untuk kejuaraan nasional mahasiswa. Oke, berarti levelnya nasional ya Pak? Level nasional ada kategori tapi dia juara. Boleh provinsi bukan, tapi dia harus juara. Tapi olahraga jenis-jenis olahraganya olahraga yang dipertandingkan untuk Pomnas nama Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional. Di situ ada cabang-cabang olahraga. Maka yang bisa kami hitung adalah cabang-cabang olahraga yang ditandingkan di Pomnas itu. Karena gunanya nanti untuk mewakili Undri mengikuti kegiatan itu. Atau kalau tidak masuk olahraga seninya itu di Pomnas, mungkin untuk jenis-jenis cabang olahraga yang dipertandingkan untuk kejurnas mahasiswa. Itu baik. Demikian juga untuk seni. Itu Perseminas namanya. Jadi kegiatan-kegiatan seni yang dipertandingkan cabang-cabangnya di Perseminas. Jadi tidak semua yang bersifat yang tradisional, yang apa tidak. Kemudian kami prioritaskan juga atau khususkan juga yang bersifat individual. Jadi individu, jadi tidak bisa tim, misalnya sepak bola juara satu kan. Atau vokal grup Pak. Vokal grup tidak bisa kita. Karena meskipun juara satu Pak. Juara satu nanti sekali masuk 100 orang anggota vokal grup, daya tampung kita tidak sampai. Tidak cukup betul. Kita daya tampung kita. Jadi tapi menjadi pertimbangan bisa masukkan saja, tapi tidak kita langsung diterima. Diakomodir. Diakomodir. Nanti didaftarkan sehingga ini yang kami perlu pastikan nanti ketika mengisi jalur mandiri Undri baik SMBT maupun nanti PMB, jalur bakat PBM, bakat minat maupun yang afirmasi, pastikan waktu mendaftar di aplikasi itu dipilih yang benar. Karena ada screeningnya, kalau saya mau ikut jalur afirmasi anak dosen ada pilihannya. Masukkan SK anak akte kelahiran anak kandung, masukkan SK. Jangan masuk ke umum. Kalau masuk ke umum tidak bisa lagi. Kalau mau ikut bakat minat, sudah pernah prestasi ikut SEA Games, ikut apa semuanya. Tapi masuk ke umum, ke SMBT tidak bisa lagi. Karena itu pastikan hati-hati, itu tip dan trik juga. Diperhatikan betul-betul di aplikasi itu. Mudah-mudahan nanti ketika ada kita sosialisasi kami akan sampaikan terus, bisa baca nanti di web Undri apa semuanya. Jangan salah. Jangan salah sekali lagi, jangan salah membaca aplikasi, mengapa semuanya itu jangan salah.
Maka itu hanya 2% yang bakat minat itu ya untuk disediakan. Sebenarnya terakhir ada satu jalur lagi tapi hanya dikhususkan kepada satu program studi D3 Pulp and Paper yang ada di Fakultas Teknik. Itu jalur kerjasama. Jalur kerjasama karena UNRI ada MOU kerjasama dengan dia dan sudah ada kesepakatan di dalam itu. Ada kuota untuk RAPP untuk jalur kerjasama itu ya sekitar 30% atau berapa tidak salah saya itu. Tapi untuk satu prodi saja. Yang lainnya tidak terbuka. 30% ya Pak ya. Itu kira-kira yang secara umum buke jalur-jalur dan persentasenya kuotanya yang bisa jadi tidak jauh berubah. Ya kan? Yang bisa diikuti oleh adik-adik siswa. Sekali lagi secara umum kalau saya lihat ini kebanyakan untuk jalur ini sangat membutuhkan kemampuan akademik kita terutama karena menggunakan semuanya by sistem, menggunakan IT komputer dan sehingga itu sudah belajarlah. terbaca. Tidak bisa. Karena itu kemudian juga perhatikan nanti kalau mendaftar itu pastikan jadwalnya, pastikan di mana tempatnya. UNRI ini banyak kampusnya. Ada kampus Gobah namanya, ada kampus Panam namanya, kampus. Kemudian juga punya mitra-mitra tersendiri, ada mitra yang masih berapa perguruan tinggi yang ada, yang tempat ujiannya mungkin tidak bisa diakomodasi di UNRI, ada mitranya. Pastikan di mana ujiannya. Kalau terlambat saja sekian menit tidak bisa masuk lagi, karena tidak seperti dulu. Kalau ujiannya di Panam, perginya ke Gobah, baru tahu setengah jam mau ujian sudah nggak bisa lagi karena Gobah Panam bisa 1 jam sekarang. Karena itu perhatikan betul. Karena itu kami biasanya memberikan waktu survei 2 hari 3 hari sebelum ujian. Silakan lihat lokasinya di mana, dicek betul, pastikan betul kartu ujiannya apa semuanya, persyaratan dibawa. Sampai ke baju ujian pun diperhatikan apa yang boleh seperti itu. Betul. Saya kira itu buke untuk jalur-jalur masuk ke Universitas Riau. Iya, jadi kalau kita flashback di tahun lalu ya Pak ya, berapa banyak minat keketatannya nih Pak? Dari setiap jalur ini. Ini juga, terima kasih pertanyaannya Buke. Ini juga cukup bagus pertanyaannya. Mudah-mudahan ini juga salah satu, jadi saya sudah sampaikan banyak tadi, catat trik-trik tadi saya sampaikan. Jadi terakhir kalau ditanya Buke, dicatat ya. Ini juga termasuk trik yang pasti atau perlu diperhatikan. Jangan asal pilih prodi. Tadi saya sampaikan memilih prodi itu memang guru BK, guru apa semuanya yang mengarahkan, tapi juga sesuai dengan minat dan kemampuan kita ke depan tuh mau jadi apa. Kalau kita tidak punya bakat minat di bidang kedokteran, jangan saya nih mantap di olahraga, saya prestasi itu, fashion saya, tapi dipaksakan kedokteran jangan tidak dipaksakan. mampu. Iya, saya bidang seni, saya orang politik ini, saya ini dipaksakan juga kedokteran oleh orang tua. Oleh karena itu harus mampu bicara dengan guru BK, dengan guru-guru kelasnya, juga dengan orang tua, saya nih mau di mana, itu pastikan itu dulu, ya kan, untuk memilihnya. Kemudian yang kedua yang ditanyakan Bu Kay tadi, pastikan lihat, UNRI tadi punya lebih kurang 65 prodi untuk yang bisa dipilih untuk keempat atau ketiga jalur tadi. Maka perhatikan, saya kira nanti, saya tidak akan detail per prodi saya sampaikan di sini, bisa dilihat berapa peminat setiap prodi itu harus dihitung. Nanti yang dilihat di samping peminat juga dilihat nanti samping peminat juga dilihat nanti yang namanya daya tampungnya. Ya, kalau untuk jalur dulu saya sampaikan, mungkin sebelum itu ada jalur untuk SMBP. Kalau tahun lalu itu peminat kita tuh 32.000, bayangkan. 32.000, hampir 33.000, 32.948 yang minat masuk Buke. Sangat banyak peminatnya. Jadi saya bilang tidak kaleng-kaleng, yang mau diterima 2.400. Ya kan? Hampir 30.000 tidak diterima Buke. Kemana? Jadi bukan, artinya apa? UNRI sudah berkualitas, sudah bermutu, menjadi pilihan begitu. Dan ini jalur nasional, tidak saja anak yang dari Riau lagi. Kalau untuk SMBP ini, seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sana, sampai ke Jayapura, dari Miagas sampai ke mana tuh Bu? Ya, semuanya bisa memilih masuk ke UNRI. Atau dengan kata satu kursi, kalau secara umum kita lihat, diperebutkan oleh 14 orang. 14. Kemudian SNBT, yang berbasis tes tadi, yang UTBK tadi, itu lebih tinggi lagi peminatnya. Lebih tinggi. 38.000 Buke. Kita terima hanya 3.200-an. Jadi hampir 36.000 tuh
tidak lolos lagi kan. Blacklist ya. Karena itu tadi kalau sudah lulus SNBP tidak dibenarkan lagi. Kalau dibenarkan lagi mendaftar makin banyak dia. Ya, dan tidak ada kesempatan untuk kawan-kawannya lain. Jadi kasih juga lah. Karena itu saya sampaikan ketika kita memilih awal itu pastikan kita mau di prodinya gitu. Iya. Jangan nanti ditolak, enggak diterima karena kasihan kursi itu tidak bisa diisi lagi. Kosong sehingga akan ditutup oleh jalur berikutnya gitu ya. Oke, itu 112, kemudian SM Barat peminatnya 10.000. Ya. Dengan daya tampung kami hanya 10.000, yang 10% tadi tambah 3% afirmasi. Kemudian untuk yang dulu PBUD atau kita sebut sekarang SMBT untuk itu 8.000. 8.000. Ini 8.000 cuma banyak karena sudah banyak terseleksi kan. Karena ini untuk SMBT ini kenapa agak sedikit peminatnya? Karena ini memang untuk sebagian besar prodi kecuali perikanan ini. Ya. Itu diterima hanya sekolah putra-putri daerah yang asal Riau, Buke. Jadi khusus Riau, karena memang ini salah satu jalan-jalan kita ke Kota Duri, Buke, kemudian singgah sebentar kita di Desa Rasau. Selamat datang kampus Unri, kampungnya jantung hati masyarakat Riau. Karena dia jantung hati masyarakat Riau, Buke. Jadi memang maka khusus, kami orang-orang tua yang ada di Riau itu meminta alokasikan juga lah untuk putra-putri Riau. Difasilitasi. Maka untuk SMBT Unri ini kita 10% tadi dengan yang afirmasi kita khususkan untuk putra-putri yang bersekolah di Riau. Bukan putra-putri Riau dia sekolah di luar, tidak, sekolahnya ada di Riau. Ini ada juga nih, saya orang Riau tapi sekolah nih Bandung, Jakarta, enggak bisa. Sekolahnya kita lihat, Buke. Oke, dilihat sekolahnya. Tapi bukan tidak bisa ikut jalur yang lain. Jangan jalur yang mandiri ini. Kecuali perikanan, kata saya perikanan Sumatera dia. Sumatera. Sumatera dibuka untuk perikanan yang jalur ini. Itu kenapa dia agak sedikit 8.000 sekian. Maka kalau kita total bayangkan dari daya tampung kita sekitar hanya 8.000-an sekian, kita peminatnya hampir 90.000. Sekali lagi bagus pertanyaan Buke ini datang ini, perhatikan per prodi nanti Buke, mungkin waktu kita terbatas, Buke enggak bisa saya per prodi, nanti bisa dilihat saja per prodi. Kemudian untuk lanjutan juga keketatan juga, karena itu tadi lihat peminat, lihat juga daya tampung. Maka nih hasil tahun lalu nih perhatikan, nih hati-hati memilih 5 prodi yang kami sampaikan ini, hati-hati memilihnya. Kalau kemampuan ada di sana silakan. Satu, kalau di ilmu sosial itu ada namanya PGSD, pendidikan guru sekolah dasar, FKIP, Buke. Itu daya tampung hanya 120. Kenapa daya tampung peminat banyak Pak 120? Ada syarat ketentuan dari kementerian, tergantung kepada dosen yang ada di sana. Karena rasio itu penerima itu melihat dosen juga yang ada di sana, juga melihat saprasnya, kelasnya, fasilitas labornya, tidak bisa terima banyak-banyak juga seperti itu. Karena nanti tak bisa juga diajarkan kalau banyak. Betul. Maka PGSD ya, Pak, PGSD yang paling tinggi itu 1 banding 36, 1 kursi 36, bayangkan. Banyak kita yang mau jadi guru SD ini kayaknya, Buke ya. Sekolah dasar. Karena gampang kayaknya ngajar guru SD katanya kan. Tapi ini juga paling susah juga itu. Mengajar itu orang tidak bisa baca. Ya Buke. Dari tidak bisa ngajar, tidak bisa baca menjadi orang bisa baca tuh. Terbayang susahnya guru SD. Tapi tinggi peminatnya. Daya tampungnya hanya 120. Nih perhatikan. Jadi kalau mau masuk PGSD itu cukup ketat itu. Pikir-pikir kemampuan kita. Kan kita kalau diri sendiri bisa mengukur kemampuan kita. Kemudian kalau untuk IPA itu teknik informatika. TIK ini yang sekarang sedang boom, prodi ini kemana-mana sampai ke tingkat S2, S3 ini sangat banyak peminatnya. Komputer ini, Bu. Iya, semuanya meminatnya. Teknik informatika di Undri ini ada 3 prodi. Satu di teknik, memang teknik informatika. Sistem informasi dan manajemen informasi D3-nya di Fakultas MIPA. Yang berhubungan dengan teknik informatika ini. Ya, bukan komunikasi ya. Kalau komunikasi itu beda lagi, sosial di FISIP. Ini informatika. 1:31, 1 kursi dibanding diperlukan 31 orang. Ini data tahun lalu, tapi paling tidak ke depan ini juga menjadi acuan.
Maka ini betul-betul nanti diperhatikan betul pemilihannya ketika ini ya kedokteran ini yang semuanya ingin masuk ke sini FK. Ya FK. Kenapa dia keketatannya agak rendah? Karena dia daya tampungnya tinggi. 180 orang. Tapi kalau lihat peminatnya paling tinggi dia 5.000. Paling tinggi. Cuma karena keketatan daya tampungnya tinggi maka peluangnya besar juga 130 cuma 30 satu kursi 30 orang. Ini hati-hati nih, maksud saya ini selalu karena biasanya yang ranking 1, 2 di setiap sekolah itu selalu berharap masuk ke sini nih. Apalagi yang di luar Provinsi Riau nanti. Oleh karena itu rasio ini perhatikan. Minus lagi, maaf ini. Jadi memang adik-adik ya calon mahasiswa baru didengarkan baik-baik penjelasan dari Pak Raka ini ya karena ini bisa menjadi bekal teman-teman semua untuk masuk ke Universitas Riau dengan berbagai jalur yang tadi sudah disebutkan. Oke, betul Buke. Jadi perhatikan betul. Tadi kedokteran ya Pak ya. Ya kedokteran selanjutnya yang keempat. Kami ambil yang 5 besar saja nih Buke. Silakan. Yang Pak. memang tinggi rasionya. Yang bimbingan konseling ternyata. FKIP ini ternyata kita udah banyak yang stres perlu banyak guru untuk menjadi bimbing konseling psikiater semuanya. Karena Unri tidak punya psikolog sekolah S1 psikologi tidak punya. Tapi bimbing konseling inilah yang kita sebut di sana. Banyak yang adanya ya, Pak, banyak nih tengah bayangkan. 1:24 cukup banyak juga peminatnya di sini rasio keketatannya. Nah, ini keketatan yang nomor 4 tertinggi ya. Kemudian teknik lingkungan nih ilmu sosial juga yaitu 1:23. Ini 5 besar prodi yang keketatannya cukup tinggi tahun lalu. Tahun sekarang gimana? Kami tidak bisa jamin, tapi ini gambaran seperti ini juga. Biasanya trennya seperti ini. Perubahannya paling nanti 1-2 ada perubahan. Tidak jauh semuanya. Tapi bukan berarti prodi-prodi yang lain juga gampang. Tapi perlu effort yang tinggi untuk bisa di setiap prodi itu. Nah, ini kira-kira Buke berhubungan dengan daya tampung dan keketatannya. Iya, saya jadi notice Bapak tadi kan katakan Fakultas Perikanan dan Kelautan itu untuk Sumatera juga dibuka. Ya, apa spesialnya nih Pak di FPK ini? Kebetulan ya tepat Buke nanyanya saya guru besar bukan guru besar juga ngajar di perikanan. Gitu. Fakultas saya ditanya itu. Jadi saya selalu mengibaratkan perikanan ini kita 2/3 kita laut semuanya. Cita-cita pemerintah juga bagaimana untuk tentang kelautan ini dimajukan. Namun peminatnya sangat kecil sekali. Sangat begitu, kecil, nggak tahu sih karena mungkin tidak menjamin hidup. Tapi saya sekarang buktinya bisa hidup di perikanan begitu kan. Jadi saya bukan promosi langsung di Fakultas Perikanan. Tentang karena tadi kenapa di wilayah Sumatera? Karena memang tidak kadang-kadang kalau kita Riau saja tidak memenuhi daya tampung. Kasihan kan kita punya daya tampung bagaimana juga diakomodasi untuk di luar Riau supaya daya tampung yang kosong itu bisa diisi. Sehingga ini rata-ratanya masih 1:1 artinya kalau saya mengibaratkan Buke kalau masuk perikanan itu kalau ujian TBK-nya enggak usah lihat layar komputer. Jadi, kita madap ke belakang gini coret ke belakang tangan kita aja madap. Enggak usah tengok komputer silang aja sembarang klik aja sembarang lulus masuk perikanan kan. Itu ibaratnya. Tapi seperti itu melihat daya tampung kan. Kalau 1:1 kan pasti diterima kan. Kan seperti walaupun 0 jawaban kita kan begitu. Tapi tidak begitu jangan pula besok ujian enggak melihat komputer gitu kan. Ini gurau-gurau tapi betul. Karena juga ada pilihan. Tadi saya nak nyebutkan pilihan masing-masing jalur tadi ada pilihannya. Nanti bisa dibaca lah berapa pilihan prodi, apa syarat prodinya. Kalau di SMBP tadi itu bisa 2 prodi, kalau ini bisa 4 prodi. Ada pilihannya nanti lebih detailnya seperti itu. Maka tadi itu pertanyaan Buke tadi saya jawab satu tadi karena memang daya tampung kita tidak terpenuhi. Sehingga kita cukup tinggi daya tampung maka kita coba kita aspirasi siswa-siswa anak-anak kita yang ada di luar Riau juga untuk diakomodasi. Tapi untuk prodi-prodi yang lainnya
Karena itu kami selalu mohon maaf, kami khusus Riau kan saja karena sudah cukup tinggi. Karena kuotanya tinggal 10% itu yang untuk anak Riau tadi yang saya bilang jantung hati masyarakat Riau itu. Maka kalau total tahun ini daya tampung UNRI untuk ketiga jalur tadi SMBP, SMBT dan Mandiri itu lebih kurang 8.290 buke. Ini jauh meningkat. Kalau tahun lalu 7.000 sekian, sekarang 8.200. Karena kenapa ini? Bertanya, kenapa meningkat? Satu, karena terjadi perubahan Sapras. Tadi yang saya sampaikan di awal tadi, di UNRI ada Sapras berubah, fasilitas kelasnya berubah, sehingga untuk menyediakan tempat ruang kuliah bertambah, juga dosen-dosen baru banyak masuk. Jadi selaras ya Pak? Selaras, karena kita menentukan rasionya berdasarkan rasio Sapras dan rasio daripada dosen yang baru tadi. Itu ya kira-kira kenapa perikanan tadi kita menerima Sumatera, ya mudah-mudahan silakan diinformasikan kepada teman-temannya yang di wilayah Sumatera itu ada sebelah yang mulai dari Aceh termasuk Babel itu termasuk Babel, masuk Batam, masuk apa semuanya, Kepri juga masuk itu Sumatera kita anggap seperti itu. Jadi moh jadi calon mahasiswa baru yang secara passionnya kalau kata Pak Raka tadi ya sudah kayaknya saya cocok di perikanan dan kelautan. Silakan. Karena memang pentolan-pentolan dari Fakultas Perikanan dan Kelautan, guru besar yang lahir dari FPK ini banyak sekali. Banyak sekali Buke. Ini betul, beneran. Kalau persennya paling tinggi Buke. Paling tinggi. Jadi ya kalau kata Pak Raka nggak kaleng-kaleng. Nggak kaleng-kaleng. Cuma itu tadi bidang ilmunya kata saya. Tapi saya kira di mana saja saya selalu bilang Buke. Tekuni saja bidang itu pasti kita akan berhasil. Saya pernah kasih contoh Buke. Ada seseorang tamatan UIN, IAIN Buke. Mau bekerja tidak, tapi dia hanya bekerja kerupuk jange, tahu enggak kerupuk kulit Buke? Tahu. Pakai kuah santan itu sedap. Dia enggak ada, dia hanya modal dia beli kepada tukang goreng yang mengapa itu, kemudian dia bungkus, dia masukkan ke rumah makan, dia terbeli Fortuner sama dia Buke. Hanya untung hanya Rp10, tapi berapa banyak rumah makan dia masukkan, orang kerupuk jange kuah apa semuanya itu kalau di tempat kita ini sangat suka sekali. Sangat. Artinya dari kerupuk jange itu. Artinya coba tekuni bidang kita masing-masing. Sama saya contoh, mungkin orang tak suka masuk perikanan, saya tekuni saja saya bidang perikanan, bisa guru besar di bidang perikanan Buke. Betul, asal serius yakin kita. Kemarin juga. Artinya kita yakin dengan bidang kita, tekun kita di bidang kita. Jadi sesuaikan dengan fashion kita. Jadi jangan takut masuk ke mana. Tapi itu kata saya trik tadi, kalau memang ingin kuliah di UNRI, salah satunya ingin masuk yang peluangnya cari contoh perikanan, juga ada berapa prodi di FISIP, di FKIP itu juga ada, contohnya bahasa Jepang itu sangat kecil juga, rasionya bisa, peluang masuknya tinggi. Begitu juga di beberapa fakultas di pertanian, karena rasionya kecil kan. Kalau pertanian ada tuh di kalau agribisnisnya tinggi, kemudian di kehutanan, di apa semuanya itu bisa dicoba, rasionya agak kecil itu tinggi. Kemungkinan lolos tetapi tidak dijamin, sekali lagi bukan jaminan. Tetap belajar kuncinya Buke. Tetap belajar, yakin dengan apa kita seperti itu Buke. Jadi dari semua yang Bapak paparkan pasti kita memilih sesuai passion kita. Tidak boleh memaksa. Boleh percaya diri tapi juga jangan terlalu takabur gitu ya Pak ya, lebih. Betul. Nah, Pak, ini adik-adik siswa ini bagaimana dia meyakinkan kepada orang tuanya nih Pak? Saya mau ngambil A, tapi harapan orang tua pengennya teknik Pak. Anaknya pingin FISIP, orang tuanya pengen teknik. Ini gimana Pak? Mungkin bisa, ini kan Gen Z nih ya Pak ya. Oke, betul. Sekali cara lagi. Pendekatannya. Memang ini sangat susah juga. Karena ini kepentingan orang tua dan di sana ada juga. Karena mungkin harapan doa masa anaknya gitu. masuk perikanan, mau jadi sarjana perikanan lebih bagus, lebih tren nanti dia masuk di kedokteran namanya dokter ini. Tapi oleh karena itu perlu effort. Karena itu kata saya juga menyarankan selalu kalau disosialisasi Buke, saya minta sekolah tolong nanti anak-anaknya itu diuji juga secara psikologisnya, diuji dia tesnya itu dia cocok dan sampaikan ke orang tua. Nah, tapi sekali lagi saya perlu sampaikan juga kalau memang orang tuanya penting itu, karena kita hormati orang tua, mengapa perlu sangat besar juga pahalanya Buke. Jadi bagi adik-adik memang orang tua memaksa dan rasanya tidak bisa diyakinkan, mengikuti perintah orang tua juga baik untuk berpahala, tapi coba
yakinkan juga, selalu yakinkan saya tidak cocok di situ. Saya orangnya seni, saya tidak cocoknya, saya hobinya olahraga, saya bidangnya untuk sering ngomong-ngomong. Nanti daripada yakinkan. Tapi sekali lagi kita bagaimana dengan cara santun, sopan menyampaikan, juga dengan menunjukkan, karena begini. Nanti minat kita kedokteran, kita ada penilaiannya salah satunya dengan mata pelajar minat, misalnya biologi dengan biologi dengan ada itu berapa mata kuliah ada hafal saya, tapi itu juga dilihat. Kita milih kedokteran, kemudian kita juga ada mata pelajaran tertentu, syarat itu kita rendah, tapi kita lebih tinggi di seni di mata pelajarannya. Itu bisa juga menjadi bukti untuk kita sampaikan ke orang tua, ya seperti itu. Tapi dengan cara yang baik, sopan dan santun, sehingga nanti perlu juga kerjasama dengan sekolah, dengan guru BK-nya, orang tua untuk menyampaikan betul-betul pilihan itu. Tapi sekali lagi semuanya terpulang kepada adik-adik siswa semua, bisa meyakinkan itu semua. Dan terakhir kata saya, kalau sudah meyakini pilihan, tanggung jawab dengan pilihan, serius. Kalau karena kita mungkin takdir kita sudah ada, tapi kita harus berikhtiar dengan bertanggung jawab dengan apa yang kita pilih itu. Setuju. Seperti itu, Buke. Kira-kira itu, Buke. Jadi Pak Raka ini tidak hanya memaparkan tentang sosialisasi promosi mahasiswa baru, tapi ini memotivasi adik-adik semuanya. Seperti itu. Saya sepakat tuh kalau misalnya memang sudah pilihan kita, orang tua mengakomodir, harus tanggung jawab sampai selesai. Tapi kalau kebalikannya, seperti kayak ini Pak, harapan gitu. Orang tua ingin di eksak, saya ternyata ambil Pak. Saya kan pengennya fisik. Akhirnya sampailah saya di titik ini. Jadi semuanya ada hikmahnya. Ada hikmahnya semuanya. Baru kita tahu hikmahnya kalau kita sudah selesai menjalankannya sesuatu. Betul. Itu kan. Tapi oleh karena itu sekali lagi apapun bentuk kerjanya, yakin dan tanggung jawab. Pasti bisa ya. Sekecil apapun kita ke depan, masa depan kita itu. Karena memang kalau saya orang muslim, Allah itu sudah menentukan rezeki kita. Tapi tidak bisa didiamkan itu semua. Harus kita effort, berjemput, berusaha. Yakinkan itu. Tapi dengan usaha. Artinya kalau ada adik siswa, usahanya gimana? Belajar. Dan belajar. Seperti itu. Pak, gimana kita, ini yang terakhir ya Pak ya. Gimana dia ini mungkin sudah bimbel dari beberapa bulan yang lalu Pak. Dia sudah mempersiapkan. Akhirnya dia sudah mengambil pilihan-pilihan universitas. Yang dia inginkan, akhirnya dia nggak jebol Pak. Ini kan dia ada putus asa nih Pak. Akhirnya dia, udahlah saya mau ini aja lah, cuti aja setahun gitu. Gimana nih Pak supaya menumbuhkan semangat adik-adik? Baik, jadi pertanyaannya sekali lagi hidup manusiawi alami keputusasaan itu pasti ada. Tapi kita jangan terlarut dengan putus asa. Sebagai manusia yang beragama, diajarkan oleh semua agama itu baik, mengajarkan kebaikan, maka selalu Buke sudah nyampaikan, dari semua pasti ada hikmahnya. Maka silakan lagi bersemangat. Kalau tadi di jalur tadi saya sampaikan, kalau tidak lulus di SNBP, kita masih punya yang namanya SNBT. Kalau kita tidak punya lagi, tidak lolos lagi, kita masih punya mandiri. Mandiri masih punya lagi. Dan tidak mesti kita yang namanya di negeri juga kalau memang sudah apa. Karena memang kita lihat UNRI 90.000 peminatnya, yang diterima hanya 8.000-an. Tentu banyak yang tidak. Kalau putus asa semua bahaya kan negara kita ini. Bahaya. Sementara Gen Z inilah yang membangun negara kita ke depan. Maka sekolah, apalagi sekarang difasilitasi sekolah itu tidak mesti ke perguruan tinggi. Bisa belajar mandiri, bisa belajar mengikuti kursus, bisa apa semua. Banyak medianya. Tapi memang perguruan tinggi itulah salah satu yang memang wadah kita untuk menempuh yang tingkat pendidikan. Tapi tidak itu semua. Tuh pesan saya Buke. Tapi tadi sebelum berakhir Buke, ada beberapa hal yang belum saya sampaikan. Yang perlu dicatat, nanti mohon kalau bisa dibuka juga disampaikan tentang tanggal-tanggal penting, terutama SNBP dulu. Ya kan? Dicatat. SNBP itu mohon dicatat, kita kan sudah mengisi PDSS itu terakhir kata saya 5 Januari sampai 2 Februari. Kemudian habis itu apa?
registrasi ke akun. Maka adik-adik harus membuat akun SNPB-nya, SNPMB, Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Barunya. Itu sampai 18, ingat sekarang sudah tanggal 9 Buke. Ya. Maka 18 Februari terakhir membuat akun. Karena kalau tidak ada akun tidak bisa SNBP, tidak bisa SNBT. Oke. Jadi satu akun ya, Pak ya? Buat akun, nanti Oke. satu akun dia. 9 hari lagi. 9 hari, mohon adik-adik ya, diingat itu ya. Pastikan dengan sekolahnya ya sudah mempunyai akun untuk SNPMB. Yang kedua setelah itu mendaftar. Kalau ke SNBP silakan melalui akun itu, kita melalui mendaftar di SNBP. Terakhir 18 juga ya, mendaftar nanti. Oke. Maka nanti kalau sudah sesuai nanti kuota yang saya sampaikan tadi, kalau A 40%, kalau B tadi 25, yang 5%, tunggu pengumuman nanti di tanggal 31 Maret. Oke. Akan diumumkan SNBP ini. 31 Maret. Kemudian nanti bisa mengunduh kartu pesertanya di SNBP-nya di sampai 30 April. Nanti akan ada habis itu registrasi ulang. Ya. Di Unri saya ini belum terjadwal karena belum semua, belum terjadwal oleh Unri. Nanti kami akan informasikan kapan registrasi ulangnya ke Unri. Ya. Sekali lagi kami hati-hati, perlu saya ingatkan di sini. Pastikan ketika finalisasi data rapor di PDSSS itu sama nanti dengan yang akan dibawa waktu registrasi. Karena Unri menerapkan Buke, kalau seandainya ada minimal lebih dari 2 berbeda, yang waktu dia upload, kemudian dengan yang dia bawa fisik, Buke terutama lebih tinggi yang dibawa apa yang waktu diupload dibandingkan yang dibawa, dibatalkan kelulusannya Buke. Itu memang terjadi, Terjadi Pak? Buke. Apakah banyak, Pak? Banyak itu hampir kalau kemarin itu untuk semua jalur itu hampir 200-an orang, hampir. Ya banyak kan. Karena sementara habis itu ketika dia lulus dia tidak bisa daftar SNBT lagi. Iya, karena udah lewat. Udah lewat. Karena itu saya selalu mengingatkan di sosialisasi ini bahwa pastikan ketika memfinalisasi data rapor kita di PDSS, pastikan nilainya itu nanti sama dengan yang dibawa. Karena itu guru-guru juga saya sampaikan, pastikan. Kadang-kadang nama anak ini hampir-hampir mirip. Mantan apa ini salah-salah tekan, salah apa itu terjadi tidak terjadi seperti itu. Nah itu perlu. Itu untuk SNBP. Kemudian kalau untuk UTBK, SNBT, itu kita mulai pelaksanaannya itu dari tanggal 21 April nanti 10 hari sampai dengan 30. Nah, 30 April kita hanya satu sesi saja. Oh, satu sesi saja Pak ya. Saja. Sementara satu hari satu sesi satu gelombang bisa satu ikut. Gelombang, ya. Sementara kita 10 hari, satu hari itu 2 sesi. Jadi ada 20 sesi kita nanti. Ya kan kita bisa ikut hanya satu gelombang saja. Oleh karena itu pastikan nih tanggalnya untuk ikut nih tempat tadi saya bilang itu semuanya dipastikan karena salah tempat salah apa tidak bisa ikut lagi. Nah itu pastikan. Kemudian pilihan ada di sini bisa dibaca. Kemudian nanti tanggal pengumumannya tanggal berapa ini? Untuk registrasi akun siswanya tadi ada registrasi akun siswa untuk SNBT-nya sampai 12 Januari sampai 7 April nanti. Nah, memang dilakukan panjang sampai karena tunggu SNBP kan. Nah, kemudian pendaftar sama SNBP mendaftar setelah punya akun ini juga mendaftar sampai 7 April nanti dari 25 Maret. Maka sebelum pengumuman tapi pastikan tunggu aja pengumuman 31 Maret takutnya nanti mendaftar ternyata lulus. Karena sampai 7 April kok masih bisa. Karena kan masih ada waktu. Pelaksanaan tadi saya sampaikan dari 21 sampai 30 April. Oke, kemudian nanti pengumuman 20 Mei. Ini hari apa nih kok 25 Mei. 25 Mei. Nanti masa undo sertifikat UTBK-nya sampai 31 Juli, 2 Juni sampai 31 Juli. Itu untuk SNBT, kalau untuk SN Barat belum ada pastinya. Untuk mandiri, nanti kalau untuk mandiri sama apanya menyusul karena tergantung SM Baratnya. Karena setelah selesai SNBP, SNBT, kemudian SMMT Barat, kemudian baru mandiri Unri. Tapi intinya walaupun belum ada jadwal saya kasih di sini, paling tidak jauh berbeda dengan tahun lalu. Tapi jangan itu jadi patokan, nanti lihat juga di webnya Unri yang pastinya untuk 2 jalur itu. Oke, itu jadwal-jadwal Burke. Iya, jadi ini adalah tahun kita juga untuk sosialisasi promosi lewat podcast ya Pak ya. Iya, ini pertama kita podcast pertama kali. Nah, tapi sudah banyak yang DM
atau mengirim pesan, kapan Sospro yang biasanya Aduh. dilakukan seperti tahun lalu? Gimana tuh Pak? Kami ingin sih, cuma ini kan negara kita nih Buke, memang ya kita paham lah. Mudah-mudahan tapi Undri sudah menyetujui, mudah-mudahan walaupun terlambat nanti kami akan lakukan karena mungkin ya masalah biaya anggaran juga apa Tentu. semuanya yang belum teranggarkan dengan apa. Karena transisi baik itu dari pemerintahan maupun di Undri, sehingga tapi insya Allah pihak rektorat pimpinan Undri support ya Pak ya, sampaikan ke saya sebagai pelaksana PMB ini sudah menyetujui akan ada sosialisasi. Saya tidak bisa pastikan Buke kapan. Ditunggu. Tapi kalau tidak, sekali lagi melalui podcast ini, melalui nanti Humas Undri, kemudian media-media lain mau TikTok mau apa di media sosial Undri bisa dicek karena kami sudah sampaikan melalui banner, spanduk semuanya bisa dibaca. Betul. Demikian juga web Undri, PMB Undri itu bisa dibaca. Jadi banyak caranya bisa dilihat tentang tata cara dan apa semuanya. Okay. Doakan saja mudah-mudahan kami bisa ke daerah-daerah yang ada di Riau. Mudah-mudahan Buke. Tahun karena ini kemana Pak? Kemarin ke Dumai, kemana mudah-mudahan kalau bisa kita ke semua kabupaten kota, terutama memang di Riau aja kita ya. Okay. Di Riau saja. Mudah-mudahan karena itu kami merubah polanya. Kalau dulu kami hanya kepada guru BK. Tahun kemarin ya Buke, kita sudah mendatangkan siswa-siswa dengan memotivasi, bahkan kita mendatangkan juga Buke, kita mendatangkan bukan motivator, influencer Buke ya. Tahun ini insya Allah kalau memang ada kita juga mudah-mudahan, tapi mohon sekali lagi hadir ya adik-adik siswa, karena memang tujuan kami ke adik-adik siswa kami yang di kelas 12 yang akan masuk perguruan tinggi tahun ini supaya jelas informasi yang kami berikan tuh. Tapi paling tidak apa-apa yang kami sampaikan melalui podcast ini sudah informasi awal yang kami sampaikan kepada. Kalau ada hal-hal yang ingin dipertanyakan, saya tidak hafal juga kontak person daripada ada kontaknya, nomornya Buke, nanti bisa di-share di Humas Undri siapa yang bisa dihubungi kalau ingin bertanya. Dan saya sudah sampaikan mohon dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dari siswa-siswa. Saya kira itu Buke ya. Baik. Terima kasih Pak Raka. Jadi Pak Raka ini dari dulu sampai sekarang adik-adik semangatnya itu nggak pudar. Jadi kita tuh dari yang mungkin lesu ya, ngantuk, kalau udah dengar suara Bapak bukan main lagi. Gitu Buke ya. Jadi semangat beliau harus kita contoh ya, bisa menjadi panutan untuk kita semua. Tentunya dengan paparan tadi mudah-mudahan menambah informasi yang valid ya, percaya dengan informasi-informasi yang legal ya Pak ya. Jangan informasi yang ilegal. Jangan percaya dengan calo-calo lah. Jangan itu. Bimbel-bimbel yang kalau kata Bapak tadi, kamu masuk sini, bimbel sini akan lulus. Sekali lagi Buke, Undri tidak pernah menjanjikan pasti bisa diterima masuk Undri melalui siapa saja. Itu yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi ke masyarakat, jangan pernah percaya bisa menjamin bisa masuk ke Universitas Riau dengan iming-iming atau imbalan apa saja Buke. Jangan percaya seperti itu Buke. Lebih bagus belajar saja, dan belajar. Dan pastinya harus dipantau terus di website pmb.undri.ac.id, kemudian juga di media sosial @Humas Universitas Riau. Biasanya kalau di Instagram itu kan Pak cepat informasinya Dan pastinya di ruangan yang begitu nyaman dan sejuk ini Pak ya, di Gerindam 12 Perpustakaan Undri. Terima kasih banyak sudah menyupport kita semua. Mudah-mudahan adik-adik dipersiapkan mentalnya, ya jiwanya, belajarnya, dan pendekatan ke orang tuanya. Itu paling penting. Oke Buke, kita tutup lagi nih Buke. Kita tutup, boleh Pak dengan yang tadi Pak? Salam tapi hormat. Sebelum itu saya pantun sedikit. Boleh. Buke, sakitnya hati tak tertahankan Buke. Melihat Buke duduk selalu berduaan. Terima kasih semuanya kepada adik-adik yang salah dan janggal, mohon saya dimaafkan Buke. Luar biasa sesuai. Apalagi simbol Buke itu salam hormat. Salam hormat untuk orang hebat. Oke, baik Buke, sama-sama kita salam hormat untuk salam hormat untuk orang hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi.